sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya pikir banyak orang yang kehidupannya terbalik. Orang di zaman modern kini menghabiskan ratusan juta hingga miliaran rupiah untuk membeli sebuah rumah atau mobil mewah. Menghabiskan belasan hingga ratusan juta rupiah hanya untuk membeli sebuah tas, pakaian mewah, dan ponsel terkini. Semuanya itu terasa biasa, tapi untuk menyisihkan biaya untuk kesehatan mereka sendiri, bisa saja mereka berpikir panjang dan tak ada uang untuk kesehatan dirinya sendiri. Anda bisa menghabiskan banyak uang untuk membuat rumah Anda terasa nyaman. Anda juga perlu biaya pemeliharaan agar mobil Anda aman dikendarai. Anda pun perlu menggunakan pelindung ponsel agar ponsel Anda tidak pecah saat terjatuh. Tapi hanya tubuh, tidak ada satupun yang peduli. Apakah nilai kesehatan tubuh kita tidak sebaik rumah, mobil, ponsel, dan tas itu? Tanpa tubuh yang sehat, uang pun tidak bernilai. Karena kesehatan bukanlah sebuah warisan, namun kesehatan adalah harta yang harus kita jaga. Anda dapat menemukan kembali barang Anda yang hilang. Akan tetapi, ada satu hal yang hilang dan tidak akan pernah kembali, yaitu nyawa. Jadi, jagalah kesehatan untuk kehidupan di masa depan. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan. Utamakan kesehatan keluarga. Gunakan Dr. Laser atau Aku Laser sekarang juga. Pemirsa, dari tayangan tadi coba kita renungkan ya. Untuk mendapatkan rumah yang megah, mobil yang mewah, tas yang mahal, gadget yang paling canggih, kita harus bekerja mati-matian untuk mewujudkannya. Ya. Kadang tercapai, kadang tidak. Artinya, kita kerja keras dulu baru bisa mendapatkan barang-barang tadi. Tapi kalau kesehatan, kita udah dikasih gratis oleh Yang Maha Kuasa. Sayangnya banyak di antara kita yang tidak mensyukuri kesehatan tersebut. Akhirnya, untuk mengejar sesuatu yang tidak pasti, kita mengorbankan sesuatu yang harusnya kita jaga. Kesehatan harus jadi prioritas dalam hidup kita. Karena apalah artinya barang-barang mewah tadi kalau kita sakit. Selamat datang di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Nah, bersama saya ada dua sahabat, dua praktisi kesehatan. Ada Mas Boy dan juga ada Mbak Preti. Apa kabar? Kabar baik, salam sehat. Ya? Oke, dan bersama kami di sini juga ada seorang ibu yang, waduh ini banyak masalahnya. Ya orang biasanya datang punya faktor resiko satu nih ya, ini 3. Karena punya tensi yang tinggi, kolesterol yang tinggi, dan juga gula darah yang tinggi. Ada Ibu Titin. Ibu Titin apa kabar? Alhamdulillah sehat. Cuman memang dapat kabar katanya pada tinggi semua, betul? Betul. Tensi tinggi? Tensi tinggi. Kolesterol tinggi? Kolesterol tinggi. Gula darah tinggi? Allah. Nah pemirsa, supaya kita kenal dengan Bu Titin, punya masalah apa sih Bu Titin sampai mau datang ke Go Healthy? Ini dia riwayatnya. Titin Kartini. Dalam beberapa tahun ini, ia merasa kesehatannya kian terasa menurun. Berawal dari keluhan pusing yang sering dirasakan. Meski sudah mengkonsumsi obat sakit kepala, tetapi rasa pusingnya tak kunjung hilang. Tensi darah itu rata-rata 150 lebih, sampai sempat 180. Itu gula puasa 147. Terus kalau kolesterol 180. Jadi yang dikhawatirin saya tuh takutnya stroke. Titin tidak mau patah semangat. Ia pun berharap kesehatannya bisa segera membaik, sehingga ia dapat beraktivitas dengan tenang. Saya ingin sehat, saya ingin panjang umur, kuat untuk ngedampingin cucu-cucu, pengen ngelihat cucu besar.
Ibu Titin Kartini, nama khas orang Sunda, ada pengulangannya Titin Kartini gitu kan ya. Jadi memang dari tayangan tadi kita tahu ada beberapa masalah dengan kesehatan dan juga secara bentuk fisik saja kita lihat bahwa memang Bu Titin ini punya masalah dengan obesitas ya Ibu Titin ya. Dengan berat badan yang meningkat ya, dan ini terjadi katanya setelah melahirkan. Susah turun lagi, betul ya Bu? Iya. Oke, tapi sebelumnya Bu Titin, coba ya tolong dijawab oleh Ibu Titin, ini benar atau salah KB steril pada wanita bisa menyebabkan kegemukan? Benar atau salah? Benar. Benar. Iya. Pengalaman pribadi? Atau kata siapa pribadi. nih? Pribadi juga? Iya, karena sekarang gemuk jadinya gitu. Oh, jadi yang salah tuh KB sterilnya gitu? Iya, setelah pasang KB steril, Nafsu makan meningkat? nafsu makan meningkat, nggak seperti biasanya gitu. Sebenarnya yang naikin berat badan itu tadi makan ibu jadi Ngemilnya. banyak, ngemilnya banyak, Iya. minum manis-manisnya banyak. Itulah yang menyebabkan berat badan ibu Bukan naik. KB sterilnya? Bukan sama sekali. Jadi pemirsa perlu dipahami. Jadi KB steril pada wanita ini adalah satu bentuk kontrasepsi yang sifatnya adalah permanen. Jadi kita tutup nih ya saluran tubannya, ya saluran menghubungkan sel telur yang bertemu dengan sperma itu kita tutup sehingga tidak ada lagi tempat pertemuan. Jadi kalau sudah dilakukan sterilisasi atau KB steril pada wanita, wanita itu tidak otomatis menjadi menopause. Itu yang diperhatikan. Karena mensnya hormonnya tetap diproduksi dengan baik. Wanita tetap akan mens secara normal. Hanya tidak ada tempat pertemuan sel telur dengan sel sperma. Sehingga itu tidak mungkin terjadinya kehamilan. Secara teori seperti itu. Dan hubungannya dengan berat badan ini tidak ada kaitannya sama sekali. Jadi nggak usah takut pemirsa. Kalau Anda dipilihkan atau mau memilih KB dengan sterilisasi pada wanita, jangan takut untuk naik berat badan. Jadi pernyataan KB steril pada wanita dapat disebabkan kegemukan ini salah. Jadi untuk pernyataan KB steril dapat menyebabkan kegemukan adalah sebuah pernyataan yang salah. Tidak ada hubungannya. Ibu, yang pertama Ibu sadar yang tinggi dalam tubuh Ibu itu apa? Awalnya saya darah tinggi. Darah Darah tinggi. tinggi. Pada saat Darah usia berapa tinggi. Bu ketahuan darah tinggi? Itu usia 38-40-an lah gitu. Pertama kali ketahuan tensinya ada di angka berapa Bu? 200 lebih. Pastinya dirujuk ya Bu ya ke rumah sakit Iya, ya? ke rumah sakit. Nah Setelah itu disuruh ke jantung. dari dokter jantungnya ada apa Ada tuh Bu? penyempitan. Ada penyempitan. Penyempitan pembuluh darah jantung. Darah iya. Oke. Dua nih ya. Ada dua nih Yang ya. pertama tensi tinggi sampai 200, yang kedua penyempitan pembuluh darah jantung. Terus ketahuan apa lagi? Saya tuh dinyatakan diabetes itu udah 200. Udah 200. Pernah gula paling tinggi ada darahnya. di angka berapa gula darahnya? 200 lebih. 200 lebih. Iya. Pernah sampai 300-an? Hampir 300, Hampir. 280 Oke, saya. hampir 300 ya Bu ya. Oke, kalau kolesterol aman nggak Bu? Kolesterol tinggi juga. Oke, Berapa tinggi, Bu? berapa tingginya tuh? 180 kalau nggak Itu salah. yang kolesterol jahat ya, betul ya? Iya. Pemirsa, kami cek ini angka dari pemeriksaan Bu Titin. Ya. 156/95 ini adalah tensinya. Memang dibandingkan 200 sih ini lebih rendah, Ya, tapi ya. tetap Tetap. saja ini tinggi. Resiko dengan berbagai macam komplikasi. Apa yang menjadi kekhawatiran ibu sekarang? Untuk saat ini saya cuman bisa pasrah ya. Karena gula darah tinggi. Darah tinggi juga. Benar, Bu. Yang dikhawatirin saya takutnya stroke. Mana badan saya gemuk begini. Jadi setiap malam tuh saya suka sedihnya begitu. Jadi takutnya stroke gitu. Khawatirnya Ada stroke ya. saudara tetangga yang kena stroke? Orang tua saya dulu ninggalnya tuh stroke. Nah sekarang air mata suka keluar terus kalau malam gitu. Saya bilang lah kok ini udah dielap masih aja keluar mulu, kenapa gitu. Ada penglihatan yang lebih buram. Iya kelihatannya agak buram ada. Gula darah Waspada tinggi ya Bu ya. soalnya. Salah satu komplikasi dari diabetes itu adalah retinopati diabetik. Bisa berujung juga ke kebutaan Bu. Jadi komplikasi dari diabetes ini dari ujung kepala sampai ujung kaki ada. Selain stroke bisa beresiko kebutaan. Serangan jantung juga bisa terjadi, gagal ginjal bisa terjadi, gangguan reproduksi, luka berulang, bahkan bisa Amputasi, Bu. beresiko amputasi. Jangan. Ibu pengen tahu solusinya seperti apa? Ya. Ya, buat Anda juga nih pemirsa yang mungkin punya masalah yang sama, yuk kita kasih tahu solusinya apa nih Mbak Preti dan Oke. Mas Boy. Yang pertama adalah gaya hidup sehatnya harus dijalanin, turun berat badan harus dilakukan. Lalu yang ketiga adalah saya di sini melihat bahwa tensi ibu masih belum terkendali, masih ada resiko komplikasi yang mengintai. Oleh sebab itu kita harus jaga betul nih kualitas darah dan pembuluh darah. Karena gula darah yang tinggi,
tensi yang tinggi, kolesterol yang tinggi, ini semuanya kaitannya dengan darah dan pembuluh darah. Salah satu solusi yang bisa Ibu Titin dan juga pemirsa di rumah gunakan adalah dengan menggunakan teknologi laser. Teknologi laser yang saya maksud, ini teknologi laser yang digunakan pada area pergelangan tangan. Nantinya sinar laser akan menyinari dua pembuluh darah utama di pergelangan tangan kita. Ini adalah arteri radialis dan arteri ulnaris dan juga titik-titik akupuntur. Nah, manfaatnya adalah membantu mencegah terjadi komplikasi, terutama yang Ibu takutkan. Di dalam pergelangan tangan kita ada beberapa titik akupuntur yang berhubungan dengan kesehatan jantung dan juga paru-paru. Ada PC6, PC7, ini adalah titik akupuntur untuk perikardium, artinya sekitar organ jantung. Lalu ada HT4 sampai HT7, ini adalah titik akupuntur untuk kesehatan jantung itu sendiri. Lalu ada LU7, 8, 9, ini adalah titik akupuntur yang bersifat untuk meningkatkan kesehatan paru-paru. Jadi saran kami untuk Bu Titin selain menerapkan gaya hidup sehat, menurunkan berat badan, kontrol rutin ke dokter, mengonsumsi obat-obatan secara rutin, ditambahkan juga dengan penggunaan teknologi laser khusus untuk darah dan pembuluh darah. Teknologi laser ini menggunakan pergelangan tangan, maka dia akan ada sinar terapinya, jadi low level laser terapi yang dia akan menembus permukaan kulit yang ada di pergelangan tangan tadi. Nah, ini akan menembus daerah epidermis, dermis, hipodermis dan menyasar ke pembuluh darah. Kemudian dengan sinar terapi ini dia akan meningkatkan kadar nitrik oxide. Fungsinya adalah dia melenturkan, melebarkan dan juga melancarkan aliran darah. Dengan pembuluh darah yang baik, yang lebar dan lentur tadi, maka tekanan darah ibu diharapkan akan bisa terkendali dengan baik. Jadi bantuan teknologi laser harapannya akan mengendalikan tekanan darah ibu dan ibu bisa tercegah dari stroke. Jadi untuk pemirsa Anda juga harus betul-betul nih ya, kalau Anda belum pernah periksa tensi, ayo segera periksa. Kemudian lakukan pengobatan, lakukan upaya supaya tekanan darah Anda terkendali. Jangan dibiarkan. Kalau sudah di atas 120/80 artinya sudah ada peningkatan dan tidak harus sampai ke angka 200 ya. Untungnya ibu masih selamat ya, dalam arti untungnya. Tapi ada orang yang lebih rendah dari 200 sudah kemudian mengalami stroke dan ini bisa saja terjadi ya. Jadi stroke itu suatu kondisi gawat darurat yang tidak ada aba-aba, tidak ada undangannya. Tapi kalau tensi Anda tidak terkendali maka Anda punya risiko untuk mengalami stroke. Jaga kualitas pembuluh darah Anda dengan bantuan teknologi laser. Nah, teknologi laser apakah Ibu Titin pernah mendengar? Pernah sih ngedengar katanya pakai itu laser. Ya kalau berobat gitu nimbrung banget sama ibu-ibu. Bilang sih ada yang pakai laser katanya saya darah tingginya udah normal. Cuman tinggal diabetesnya aja gitu. Oh diabetesnya belum. Iya katanya pakai laser. Cuman saya belum tahu alatnya seperti apa tuh belum tahu. Alatnya gitu. seperti apa? Iya. Seperti yang saya pakai di pergelangan tangan saya, Bu Titin. Oh. Seperti Ya. ini alatnya. Tahu ya, nggak apa-apa. Ilustrasi Jadi tadi kita belajar gitu. sama-sama. Jadi alat inilah yang tadi dijelaskan manfaatnya oleh Mas Boy dan juga oleh Mbak Preti. Saya jelaskan nih buat Bu Titin dan juga buat pemirsa. Jadi pemirsa jika Anda ingin sehat, ya ayo take action. Gunakan dokter laser ataupun AccuLaser dari Gogomol. Ini ada alat kesehatan yang sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Nah alat ini spesifikasinya ada 14 titik sinar terapi. Ada 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Jumlah dan posisi titik-titiknya sudah disesuaikan dengan tujuan meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Gunakanlah secara rutin, maka akan bisa membantu mengendalikan angka diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, dan juga asam urat yang tinggi. Harapannya bisa mencegah komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan komplikasi lainnya. Nah ayo pemirsa, segera dapatkan dokter laser ataupun AccuLaser dengan cara menghubungi nomor yang ada di layar kaca. Ya, tim call center Gogomol akan membantu Anda menjelaskan secara detail cara untuk mendapatkannya. Tapi ingat, ya pastikan Anda mendapatkan yang asli, yang berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi itu hanya ada di Gogomol. Jadi ingat teknologi laser, ingat dokter laser ataupun AccuLaser dari Gogomol. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat penuh semangat. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat penuh semangat. Go Healthy. Kembali lagi di Go Healthy, cara tempat hidup sehat masih belajar dari kisahnya Ibu Titin yang merasa ketakutan. Hidupnya tidak pernah tenang karena takut akan ada komplikasi yang menyerang dirinya secara tiba-tiba. Kenapa? Karena dia sadar punya faktor resiko. Bukan hanya 1, tapi ada 3. Tensinya tinggi, gula darahnya tinggi, kolesterolnya tinggi. Iya sih udah mulai olahraga, tapi masih kurang kayaknya. Ketakutan itu ada kenapa? Karena orang tuanya meninggal karena stroke. Iya. Betul ya Bu ya?
Dan Ibu tahu bagaimana stroke ini adalah sebuah penyakit yang berat ya Bu ya? Iya. Kalau orang tua dulu penyebabnya apa? Tensinya, gula darahnya atau? Tensi sama diabetes. Nah Ibu sekarang yang dirasakan di badan apa sih Bu? Nggak enaknya ada apa aja? Sekarang tuh yang dirasa pinggang. Kenapa? Kayak ditarik ke kaki gitu. Oke. Lalu apa lagi? Mata, perasaan tuh kelihatannya burem. Udah mulai burem. Burem. Wow, apalagi? Ya kepala pusing. Kepala Masih ada pusing. Ada kebas, kesemutan Kram pada kaki gitu? dan tangan. Kram di tangan kanan. Bu, waspada ya Bu ya. Saran saya Ibu segera konsultasikan ke dokter spesialis mata karena penglihatan yang tiba-tiba mendadak buram pada pasien dengan gula darah tinggi. Ini yang kita takutkan adalah komplikasi berupa retinopati diabetik. Sebuah keadaan di mana terjadi kerusakan saraf-saraf pada mata akibat gula darah yang tinggi. Lalu yang kedua menarik nih di sini berbicara masalah pinggang yang ketarik. Nah itu kenapa ya Mbak Pret ya? Berat badannya Karena kan. berat badannya. Oh iya, Jadi berat begini badan. pemirsa di rumah, saya gampangnya analogikan untuk pemirsa di rumah. Coba Ibu pernah mengangkat galon air mineral? Pernah sih. Pernah. Iya. Yang berapa liter Bu? 5 Yang liter atau 5 20? liter. 5 liter. Berarti 5 kilo ya Bu ya? Iya. Nah sekarang Ibu mengalami peningkatan berat badan sebanyak 50 kg. Ibu ibarat menggendong 10 galon air mineral seberat 5 kilo. Kemana-mana? Kemana-mana. Ya hari. gimana nggak pegel pinggangnya? Nah kan mudahnya seperti demikian. Otomatis salah satu saran saya adalah menurunkan berat badan. Kadang banyak di antara kita yang pengen turun berat badan, nggak mau obesitas tapi nggak tahu caranya. Iya, Udah. nggak tahu caranya. Kalau udah tahu tapi janji diikutin ya. Iya. Oke, nah ini dia pemirsa tips untuk mengatasi obesitas. Mbak Preti. Yang pertama adalah prinsipnya energi in harus lebih kecil daripada energi out. Jadi jumlah kalori yang masuk lewat makanan maupun minuman itu harus lebih kecil dibandingkan jumlah kalori yang dikeluarkan oleh tubuh kita melalui aktivitas fisik secara sehari-hari. Di sini ada panduan dari Kemenkes kita sebut dengan piring makan model T ya bisa membantu mengatasi obesitas. Jadi setengah porsi kita itu terdiri dari sayur-sayuran dan buah-buahan. Seperempatnya lagi adalah makanan pokok berupa karbohidrat. Pilihlah yang jenis kompleks. Ya contohnya adalah umbi-umbian, kentang, ubi jalar, lalu juga jagung. Dan seperempat porsinya lagi adalah lauk pauk. Ada campuran antara protein hewani. Pilihlah yang jenisnya itu baik diolah dengan cara tepat yang rendah akan lemak jenuh. Bisa digabungkan dengan pauk yaitu protein nabati. Ditambah lagi dengan aktivitas fisik secara rutin. Yang paling mudah untuk dilakukan adalah jalan kaki. Karena ketika jalan kaki nantinya kita memasuki dalam fase yang kita sebut dengan fat burning zone di mana pembakaran lemak ini menjadi lebih optimal. Setelah itu adalah tidur, Bu. Tidur harus cukup 7 hingga 8 jam pada malam hari. Ditambah lagi orang dengan kegemukan atau obesitas ini seringkali mengalami kadar gula darah yang tinggi, kolesterol tinggi, tensi yang tinggi. Betul ya Bu ya? Nah oleh sebab itu harus dijaga baik-baik nih metabolisme dan pembakaran tubuh dengan menggunakan teknologi laser yang nantinya bermanfaat untuk meningkatkan kualitas darah, pembuluh darah, bantu memperbaiki metabolisme tubuh Anda sehingga kadar gula darah dan kolesterol menjadi lebih terkendali. Dan yang paling penting adalah mencegah komplikasi. Tadi Mbak Preti sudah mengatakan mengenai pola hidup sehat, mulai menjaga berat badannya, sudah obesitasnya, dan kemudian saya mau menambahkan lagi dengan bantuan teknologi laser. Harapannya Ibu bisa terkendali lagi gula darahnya, bisa terkendali kolesterolnya, dan bisa terkendali lagi tekanan darahnya. Ya, salah satu upaya yang dilakukan teknologi laser adalah dengan meningkatkan kerja dari sel-sel mitokondria. Itu adalah suatu sel yang ada dalam tubuh kita yang berfungsi untuk menghasilkan energi. Sel-sel mitokondria itu di situ banyak sekali komponen-komponennya yang sangat kompleks ya. Ada nitrik oxide, ada oksigen, ada kolesterol, ada gula, dan semua ini akan diolah atau dirubah menjadi ATP. Energi. Ya mungkin Ibu pernah dengar orang dengan diabetes kok makannya banyak tapi kok jadi lemas dan segala macam. Itu tadi karena dia tidak dirubah menjadi energi. Nah dengan bantuan teknologi laser, dengan 3 sinar warna terapinya ini, dengan low level laser terapinya, dia akan menguraikan lagi menggunakan tadi kolesterol gulanya itu lebih efektif lagi di sel-sel mitokondria kita. Sehingga energinya meningkat. Ibu tidurnya selama ini gimana pola tidurnya? Tidurnya itu dibilang katanya orang udah badan gemuk katanya tidur sore-sore katanya jadi malah tambah gemuk katanya gitu. Terus? Jadi suka malam gitu padahal mata udah ngantuk tapi dibangunin melek lagi gitu. Kan kalau udah jam 12 ke atas udah nggak bisa tidur jadinya tuh. Nah, tempo-tempo kalau mau tidur sore kepikiran juga jadi takut stroke gitu. Enggak, Bu. Jadi itu pemahaman yang salah ya pemirsa di rumah ya. Tidur cukup itu justru dibutuhkan untuk regulasi berat badan. Justru ketika kita kurang tidur terus-menerus, malah yang ada tambah gemuk karena bawaannya mau ngemil sana sini.
Terus pengaturan berat badan juga menjadi kacau. Tidur Bu, jangan tidurnya di atas jam 12 malam ya Bu ya. Ya, ini ada yang kita sebut sebagai circadian rhythm ya Mbak Iya, Preti ya. betul. Jadi pemirsa ini perlu dipahami tuh. Ada satu siklus dalam tubuh kita ya, ini kita sebut dengan circadian rhythm ya. Jadi ini suatu siklus yang natural yang alami terjadi ya. Jadi idealnya tidur itu jam 9, jam 10 malam ya. Kemudian kita lihat di malam hari itu akan ada satu hormon yang diproduksi oleh tubuh kita supaya kualitas tidur kita menjadi lebih baik, lebih optimal lagi yang namanya melatonin. Ya, ini akan membuat tadi sel-sel tubuh kita bisa bermetabolisme, bisa memperbaikinya dengan lebih baik, ya, meredakan adanya proses-proses inflamasi, kemudian menyeimbangkan kadar hormon ya kita ya, karena kalau tidur yang kurang maka kortisol akan meningkat, insulin akan meningkat, resistensi insulin akan terjadi dan gula darah kita akan meningkat ya. Dan melatonin ini akan menurun dengan bertambahnya usia, sehingga kualitas tidur kita akan terganggu dan kemudian kesehatan kita pun akan terganggu. Nah, teknologi laser ini dengan sinar kuningnya, khususnya itu kita sebut sebagai happy light, dia akan meningkatkan lagi kadar melatonin ini ya, sehingga tidur kita akan menjadi lebih baik, lebih berkualitas. Pada saat bangun ibu terlihat lebih bugar, lebih sehat. Nah, ini kalau kita lihat di siang hari ya, itu ada satu zat yang namanya serotonin. Ini diproduksi oleh tubuh kita ya, ini pada saat kita bangun atau pada saat siang hari. Nah, dengan serotonin yang jumlahnya cukup, jumlahnya baik ini, maka tadi waktu kita beraktivitas kita nggak loyo Bu, kita lebih energik, lebih aktif lagi. Jadi pemirsa jangan sepelekan masalah tidur. Sekali lagi kualitas dan kuantitas tidur ini perlu untuk menjaga tadi keseimbangan tekanan darah, gula darah, faktor stres kita dan segala macam ini semuanya kuncinya ada di tidur. Bu Titin, kan teknologi laser itu kan digunakan di sini nih, pergelangan tangan sebelah kiri. Ya, sebetulnya ada lagi nih ekstensi atau tambahan, aksesoris tambahan dari sini keluar, dipasang di rongga hidung. Alasannya kenapa? Mbak Preti coba dibantu dijelaskan deh. Sesuai dengan ilustrasi tadi yang sudah kita lihat ya, teknologi laser yang digunakan pada pergelangan tangan ini memang ada ekstensi menuju ke area rongga hidung, yaitu kita sebut dengan intranasal. Nantinya sinar laser akan mengoptimalkan pembuluh darah dan juga saluran pernapasan untuk menghasilkan zat nitrik oxide. Zat NO ini akan membuka pembuluh darah, dia menjaga keutuhan pembuluh darah di otak agar jangan sampai ada sumbatan, jangan sampai juga mengalami pecah di sana. Jadi bisa membantu mencegah terjadinya stroke dan stroke berulang, bisa membantu proses pemulihan stroke, bisa juga digunakan untuk Anda pemirsa di rumah yang mengalami migrain, sinusitis, vertigo, dan cocok juga untuk digunakan oleh Anda yang mengalami insomnia. Ingat pemirsa di rumah, stroke ini disebabkan karena adanya gangguan pembuluh darah di otak. Oleh sebab itu kita jaga baik-baik nih pembuluh darah di otak, salah satunya dengan menggunakan teknologi laser secara intranasal. Supaya Ibu Titin makin yakin, supaya Ibu Titin makin mau sesegera mungkin menggunakan teknologi laser, karena banyak Bu yang sudah merasakan manfaat dari teknologi laser dan kebetulan punya masalah yang sama seperti Ibu. Contohnya kisah yang satu ini. Kalau tidur itu terbangun di waktu dini hari gitu, jam 1:30 lah. Nah, habis itu saya nggak bisa tertidur lagi. Terus saya sebelumnya juga ada gula darah. Kalau kakak saya sebelumnya kan memang gula darah, terkena serangan stroke dan juga ada masalah gangguan irama jantung. Nah, setelah menggunakan teknologi laser, alhamdulillah walaupun terbangun di dini hari itu, saya masih bisa tidur lagi. Gula darahnya juga terkendali. Kalau kakak saya gulanya itu terkontrol, paling tinggi itu 150, itu kalau lagi makan yang manis-manis, kalau lagi normal makannya tuh terkendali itu bisa di 100, 110. Kemudian gangguan irama jantung juga sudah mulai teratasi, jadi sekarang irama jantungnya sudah mulai normal. Hati-hati ya dengan menjaga kesehatan, karena itu adalah kerja seumur hidup pemirsa. Kita jaga kesehatan hari ini bukan hanya untuk hari tapi juga untuk hari nanti sebetulnya. Masih banyak mimpi dan cita-cita kita di berapapun rentang usia kita, kayaknya harus jadi prioritas dalam hidup adalah kesehatan. Ya, Ibu Titin meskipun sudah tidak muda lagi 55 tahun tapi tetap cita-citanya ingin hidup sehat, mau melihat cucu-cucunya tumbuh besar. Iya. Ya Bu ya? Iya. Karena kesayangan bagi cucu-cucu adalah nenek apa-apa juga nenek dan nenek betul ya? Iya. Gitu. Nah, Ibu, dari penjelasan Mas Boy, dari penjelasan Mbak Preti, Ibu dapat ilmu apa? Informasi apa? Makan supaya bisa menghindar. Iya, diatur ya makannya ya Bu ya. Makannya diatur gitu, terus tidurnya
Jadi nggak boleh malam ya Bu ya, dari jam 12 Jam ke 9 bawah udah gitu. tidur. Iya, jam 9 tidur ya. Harus panjang, harus berkualitas. Terus makan yang Makan, teratur. tidur, apalagi. Terus laser, terutama Laser. biar nggak setruk lah gitu. Iya, tambah olahraganya Olahraga, juga, iya. tambah stresnya juga harus dijaga supaya nggak terlalu mengganggu, ya. Jadi Bu siap pakai teknologi laser? Siap. Semangat Bu Titin! Sampaikan salam buat suami dan juga anak-anak dan cucu-cucu tercinta. Amin, Ya, iya. buat Anda yang punya masalah yang sama, ayo jangan ditunda lagi. Gunakan dokter laser ataupun AccuLaser dari Gogomol ya. Jadi ini adalah alat kesehatan yang sudah membantu meningkatkan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Penggunaan secara rutin ya 2 kali sehari. 15 sampai dengan 60 menit saja durasinya, ini bisa membantu mengendalikan angka diabetes, hipertensi, kolesterol yang tinggi dan juga asam urat. Harapannya bisa mencegah komplikasi seperti yang paling ditakutkan oleh Ibu Titin yaitu stroke, serangan jantung, gagal ginjal dan komplikasi lainnya. Makanya take action sekarang juga, dapatkan dokter laser ataupun AccuLaser dengan cara silakan hubungi nomor yang ada di layar kaca. Ya, nanti tim call center Gogomol akan membantu Anda menjelaskan secara detail cara untuk mendapatkannya. Tapi ingat, buat tubuh kok coba-coba, pastikan Anda mendapatkan hanya yang asli, yang berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi, itu hanya ada di Gogomol. Jadi ingat teknologi laser, ingat dokter laser ataupun AccuLaser dari Gogomol. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.